Assalamualaikum, balik lagi di channel aku, Yana Handayani. Channel yang suka membahas tentang kehidupan ibu rumah tangga, kesehatan mental, dan produktivitas ibu rumah tangga, agar kita semua bisa menjadi ibu rumah tangga yang bahagia. Amin. Hai, apa kabar? Udah lama banget nih aku nggak upload video di YouTube. Gara-gara kemarin pulang kampung habis lebaran, susah lagi untuk kembali ke rutinitas aku seperti biasa. Dan sekarang aku mencoba untuk memulai lagi dunia perkontenan aku. Ini sebenarnya agak belibet lagi ya, karena udah lama nggak voice over, jadi rasanya kayak AIU lagi, kayak gugup lagi, meluk lagi. Buat teman-teman yang baru ketemu sama channel aku, salam kenal. Semoga kalian suka sama konten aku. Kalau kalian suka, tinggalin jejak di kolom komentar ya, biar aku juga bisa mampir ke channelnya kalian. Terus jangan lupa subscribe juga buat mendukung channel aku. Terima kasih. Di video kali ini aku lagi bikin cilok ya teman-teman, karena aku suka banget cemilan yang bahan dasarnya itu dari tepung kanji ya. Cilok, bakso aci, cireng. Jadi aku selalu belajar untuk bikin sendiri, dan kali ini aku baru belajar bikin cilok dan akhirnya sukses. Jadi tiap 2 hari sekali aku lagi rajin banget nih bikin cilok terus. Dan sekarang aku mau bikin cilok kuah. Sekarang aku lagi bikin adonan buat ciloknya dulu. Nah, perbandingannya itu ternyata 1:1 ya, antara terigu dan tepung kanji. Oke, stop. Tapi kali ini aku bukan mau bikin video tutorial buat bikin cilok. Sambil bikin cilok, aku mau sharing ke teman-teman tentang satu hal yang sering aku alamin ya, dan aku pengen sharing ke teman-teman gimana cara aku mengatasinya. Jadi tonton videonya sampai habis. Seperti yang kalian lihat di awal video, hal yang akan aku bahas kali ini adalah tentang overthinking. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain overthinking? Sebagai ibu rumah tangga yang 24 jamnya di dalam rumah, jujur aku pernah ngerasain overthinking. Rasanya nggak enak banget, dan ternyata aku baru tahu ya, bukan cuman kegiatan fisik yang bikin badan capek, tapi ternyata overthinking pun bisa bikin badan berasa capek dan gak semangat ngelakuin kegiatan sehari-hari. Mungkin bukan cuman aku sebagai ibu rumah tangga aja ya yang pernah ngerasain overthinking. Pasti semua orang juga tahu dan pernah ngerasain gimana overthinking. Karena overthinking itu udah jadi kayak bagian dari keseharian kita, cuman bedanya bagaimana kita bisa lebih mengontrol overthinking itu sehingga nggak menjadi berlebihan dan berdampak tidak baik untuk keseharian kita. Aku sharing ini pun bukan karena aku expert ya di bidang ini. Tentang kesehatan mental atau apapun itu aku nggak tahu sama sekali. Aku sharing ini karena aku pernah ngerasain dan aku mencari solusiku sendiri gimana cara mengatasinya. Maka dari itulah aku ingin sharing hal ini ke teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang lagi ngerasain overthinking dan lagi ngerasain gak semangat banget dalam menjalani hari. Semoga video aku bisa bermanfaat dan bisa memberikan solusi untuk teman-teman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, overthinking berarti terlalu banyak waktu untuk memikirkan sesuatu dengan cara yang merugikan. Singkatnya, overthinking adalah perilaku berpikir secara berlebihan dan berulang-ulang sehingga dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Saat overthinking, kita cenderung memikirkan prediksi yang negatif. Kita jadi suzon terhadap segala hal, terlalu memikirkan masa lalu yang sudah terjadi dan terlalu mengkhawatirkan masa depan yang masih misteri gitu ya. Tapi emang benar kayak gitu ya, pas aku ngerasain overthinking tuh ya, hal apapun yang aku lakuin itu sambil mikir gitu, dan mikirinnya itu adalah memikirkan sesuatu masalah yang lagi aku hadapin misalnya, dan terus aku pikirin kenapa itu bisa terjadi, berpikir sendiri, terus mengambil kesimpulan sendiri yang kadang bernilai negatif gitu, malah jadi suuzon. Terus pokoknya pas overthinking itu apa yang kamu pikirin tuh kadang enggak irasional gitu, bukan yang sebenarnya. Itu cuman kayak apa ya, kayak pikiran-pikiran jahat gitu yang tiba-tiba terlintas ya di pikiran. Bahkan masalah yang awalnya sederhana sekalipun jika dipikirkan secara berlebihan akan menjadi besar. Bukannya mencari jalan keluar, kita malah akan terjebak di pikiran kita sendiri.
Apa sih penyebab overthinking itu? Aku sudah merangkumnya ya menurut versi aku dan menurut beberapa artikel yang sudah aku cari tahu ya. Tentu aja aku nggak akan ngarang-ngarang ya tentang hal ini. Aku mencari materi dari sumber yang valid dan juga berdasarkan pengalaman aku sendiri. Penyebab overthinking yang pertama yaitu kurangnya komunikasi. Entah itu dengan pasangan, teman, ataupun rekan kerja, pokoknya awal mula penyebab kita overthinking itu karena kita memendam segala hal itu sendiri, kita berpikir sendiri, mengambil kesimpulan sendiri tanpa membicarakannya, tanpa menyuarakan isi pikiran kita ke orang lain gitu. Penyebab overthinking yang kedua menurut aku adalah waktu yang kurang produktif. Namanya juga kan overthinking. Over itu berlebihan dan thinking itu berpikir. Berarti kita terlalu banyak memakai waktu untuk berpikir gitu. Waktu kita nggak berkualitas, terlalu konsumtif, biasanya jadi lebih memicu untuk overthinking gitu. Apalagi terlalu konsumtif media sosial, scrolling TikTok atau media sosial yang lain, IG ataupun Facebook, biasanya itu menjadi akar penyebab untuk overthinking. Kenapa? Karena medsos zaman now gitu ya, kebanyakan kontennya itu konten flexing. Yang ditampilkan itu adalah kehidupan-kehidupan yang menyenangkan sehingga dapat menyebabkan kita membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain dan itu bisa memicu overthinking. Penyebab overthinking yang ketiga adalah perubahan hormon. Sebagai makhluk sosial yang diciptakan dengan gender perempuan ini, banyak sekali proses di badan kita, di kehidupan kita, yaitu menstruasi, hamil, terus menyusui. Itu tuh bisa menyebabkan naik turunnya perubahan yang drastis di hormon kita, yang bisa menyebabkan terpengaruhnya suasana hati kita dan pikiran kita juga, sehingga dapat menyebabkan overthinking lagi. Terus apa dampak yang ditimbulkan dari overthinking itu? Yang pertama, lelah secara mental gitu. Bukan cuma fisik yang bisa lelah, tapi mental juga bisa. Kenapa mental lelah? Karena pikiran kita terus berpikir, nggak berhenti-berhenti, terus aja berulang memikirkan hal yang sama gitu, sehingga membuat hati kita nggak tenang, nggak semangat dalam menjalani kegiatan kita sehari-hari seperti biasa. Tidak semangat memulai sesuatu, ya pokoknya ruwet aja lah pikiran, jadi mental tuh capek banget gitu. Yang kedua, bisa menyebabkan seseorang dihantui rasa takut terhadap sesuatu yang belum terjadi, terus ragu dalam mengambil keputusan dan khawatir berlebihan akan sesuatu. Tentu yang berlebihan itu tidak baik ya bun. Dampak overthinking yang ketiga yaitu bisa menyebabkan insomnia. Kenapa? Karena di waktu malam tuh rentan biasanya kan, hening, sepi gitu. Terus kalau misalkan mata kita masih melek, belum tidur, biasanya pasti di pikiran tuh berseliweran pikiran-pikiran. Sebenarnya ini lumrah ya, karena saat malam tiba, otak akan mencerna segala hal yang telah kita lalui di hari itu. Yang gak lumrah itu kalau kita mikirnya berlebihan, otak akan serasa dipaksa untuk terus bekerja dan bikin kita susah tidur. Bahkan saat overthinking itu kita sudah tidur pun kadang kita sering kebangun ya, terus pas melek kita bakal overthinking lagi dan itu efeknya bikin kita pas bangun itu badannya capek, nggak fresh karena cuman fisiknya doang yang istirahat tapi batin sama otaknya itu kusut. Dampak selanjutnya adalah kesulitan bersosialisasi. Ternyata overthinking bisa membuat kita memiliki krisis kepercayaan kepada orang lain. Tandanya apa? Yaitu ketika kita memiliki asumsi buruk terhadap orang lain, curiga terus-menerus, jaga jarak, atau sulit melupakan kesalahan. Misalnya, kita ketemu sama orang nih, biasanya kita akrab tapi tiba-tiba suatu hari sikap dia agak beda dikit gitu. Terus kita mikir, lah dia kenapa kok sama aku kayak gitu? Apa aku bikin salah? Nah, terus dipikirin, nah itu yang bisa bikin kita overthinking. Padahal orang lain juga kan sama kayak kita, nggak setiap hari kondisinya itu baik. Jadi itu bisa menyebabkan hubungan kita menjadi renggang dengan orang lain. Overthinking juga dapat menyebabkan kita kesulitan mengontrol emosi. Jadi gimana cara mengatasinya agar kita tidak terus berlarut-larut dalam pikiran kita? Nah, aku mau share beberapa tips yang pernah aku lakukan dan menurut aku itu works banget ya, bekerja banget buat aku. Yang pertama yaitu berzikir. Pas lagi overthinking,
cobain deh zikir, biar pikiran kita itu terbuyarkan, biar yang kita ingat di dalam pikiran itu adalah Allah ya. Karena semua yang terjadi di hidup kita di hari ini, hari kemarin atau besok itu adalah semuanya ketetapan Allah, kehendaknya Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana ya, tapi Allah tetap yang menentukan. Jadi tetap ikhlaskan apapun yang telah terjadi di hari ini ataupun hari kemarin, karena pasti ada hikmah baik di baliknya. Tentu saja kehendak Allah itu pasti nilainya baik, nggak akan bernilai buruk. Cuman penilaian kita dan penilaian Allah itu berbeda. Yang mungkin menurut kita itu buruk, menurut Allah bisa saja baik, dan mungkin saja yang menurut kita baik, menurut Allah itu buruk gitu. Tips yang kedua, jadilah lebih produktif. Daripada bengong larut dalam pikiran sendiri, lebih baik cari kesibukan, entah itu mengerjakan hobi, atau bikin cemilan, atau baca buku, pokoknya sesuatu yang bisa mengalihkan pikiran kita gitu. Seperti yang sedang aku lakukan saat ini, bikin cilok kuah ini adalah mengalihkan pikiran aku daripada larut dalam pikiran, lebih baik produktif dan menghasilkan sesuatu yang bisa dimakan, kenyang deh perut. Tips yang ketiga, menulis jurnal. Mungkin singkatnya itu kayak bikin diary ya. Kita tulis nih, keluarin apa yang kita pikirin satu-satu per poin-poin. Tanya diri sendiri kenapa kita ngerasain itu. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara untuk memperbaiki keadaan itu. Kalau misalkan hal itu bisa kita kontrol dalam kendali kita, maka kita perbaiki dengan cara yang baik. Tapi kalau misalkan itu di luar kendali kita, maka relakan dan ikhlaskan saja, biar hati kita damai, pikiran kita tenang. Tips yang ketiga, komunikasi. Selalu komunikasikan apa yang kita rasakan ke orang lain. Itu mengajarkan kita untuk berusaha jujur sama diri sendiri dan jujur sama orang lain, daripada kita memendam segala hal tanpa membicarakannya kepada sumber unek-uneknya misalnya, karena diam tidak akan menyelesaikan masalah. Tips selanjutnya yaitu batasi penggunaan sosial media ya. Contoh kayak scroll tanpa tujuan. Karena konten zaman sekarang itu kebanyakannya flexing, dan itu akan menyebabkan diri kita membandingkan dengan kehidupan orang lain ya. Sehingga membuat diri kita lupa bersyukur dan menyebabkan overthinking. Itulah beberapa tips dari aku ya untuk mengatasi overthinking. Pokoknya jangan segala hal tuh dipikirin ya. Kita punya kendali atas pikiran kita. Kita bisa memilih mana yang mau kita pikirkan. Pokoknya pikirkan saja hal yang paling penting untuk diri kita. Jangan menuh-menuhin pikiran ya, karena hidup itu udah ruwet. Jangan bikin pikiran juga ruwet. Semoga video ini bermanfaat. Jadilah ibu yang bahagia. Kalau capek istirahat, kalau kewalahan minta bantuan, kalau stres sholat, curhat sama Allah, zikir, insya Allah masalahmu belum beres pun hatimu sudah damai. Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel aku biar aku makin semangat bikin videonya, biar kalian juga nggak ketinggalan sharing-sharing sama aku. Tinggalin jejak di kolom komentar juga biar aku bisa mampir ke channelnya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.